Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Waalaikumsalam. peserta, guru besar, dan sejawat yang hadir semua. Jadi kita ketemu lagi dalam acara rutin mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER yang bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan narasumber dari staf-staf dari RSUD Dr. Sutomo dan juga RS Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan hari ini di edisi Tanya Apa Saja atau TAS yang ke-120 di hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023. Jadi kita akan menghadirkan narasumber dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi. Jadi telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kedua narasumber, yaitu yang pertama adalah kita semua, Dr. Hari Paraton, spesialis obgyn konsultan uroginekologi rekonstruksi, dan juga Dr. Gatot yang hari ini kebetulan berhalangan dan digantikan oleh Dr. Dimas, spesialis obstetri dan ginekologi. Dan nantinya juga sedianya akan dimoderatori oleh Dr. Edi Mardian Kurniawati. Mungkin beliau sedang masih berhalangan akan menyusul setelah ini. Jadi seperti biasa kami persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin nanti bertanya, berdiskusi. Bilang topiknya hari ini sangat menarik, jadi mengenai retensi urin pasca salin, tentunya kasus yang mungkin sudah sangat ya bisa dibilang sering beberapa kali ditemui oleh semuanya. Dan sayangnya hari ini juga Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn sedang berhalangan, jadi mungkin nanti akan langsung dilanjut kepada topik bahasan kita. Jadi seperti biasa, bila mana ingin bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaan pada kolom atau menggunakan fitur Q&A, atau juga bisa mengetikkan di kolom chat, atau bila lebih baik lagi, bila tanya bisa bertanya langsung di raise hand, jadi bisa berdiskusi live secara langsung dengan dua narasumber dan moderator. Mungkin sambil menunggu Dr. Eti datang, mohon izin nanti kami mulai dulu. Jadi kami langsung izin saya moderator terlebih dahulu. Selamat pagi, saya sapa kepada kedua narasumber. Yang pertama, Pak Dr. Hari Paraton. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dr. Seto. Dokter Eti rasanya sudah datang, Dokter Seto. Oh, sudah datang. Sudah. Oke, Oke. bila mana Dokter itu sudah datang. Oke, saya moderatornya, Dok. Maaf. Oh iya. Ditukar ya. Iya, baik. Bila mana memang Dokter sudah datang, Dokter Habib sudah datang, Dokter Dimas juga sudah siap jadi moderator, kami serahkan pada Dokter Dimas selaku moderator. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, para guru besar, dan teman sejawat sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan acara mingguan tentang tanya apa saja dengan topik kali ini retensi urin pasca salin. Salah satu komplikasi postpartum yang mungkin cukup sering kita temukan dalam praktek sehari-hari, dan kali ini kita akan bahas bersama para pakar, guru saya, Dr. Hari Paraton, SPOG, Subspesialis Urogin Rekonstruksi, dan juga Dr. Eti Mardian, SPOG, Subspesialis Urogin Rekonstruksi. Dan mohon izin karena Dr. Gatot berhalangan, izinkan saya, Dr. Dimas dari Urogin, memandu acara hari ini sebagai moderator. Baik, mungkin sebagai pengantar diskusi kita hari ini, saya persilakan kepada Dr. Hari Paraton terlebih dahulu untuk memancing diskusi, menyampaikan materi terkait topik hari ini. Saya persilakan Dr. Hari Paraton. Ya, terima kasih Dr. Dimas. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke TAS 120 ya, nggak terasa. Saya sambil menyiapkan slide saya. Kok salah ya? Saya salah pencet ya. Nah, ini. Sudah sesuai ya, Dr. Dimas? Iya, Dok. Belum di slide show aja, Dok. Oke ya. Baik, selamat pagi teman sejawat semuanya, para senior, guru besar,
yang hadir pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan topik, kita akan membahas masalah retensio urin pasca persalinan. Jadi memang masalah ini tidak terlalu serius, tetapi bisa menjadi serius. Dan pada umumnya kalau terjadi ini merepotkan, ya, kadang-kadang tidak semulus yang kita harapkan untuk penanganannya. Nah, kita akan berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semua dalam posisi sehat dan bahagia pada pagi hari ini. Nah, ini tentang batasannya. Ternyata setelah saya lihat dari beberapa jurnal, batasan ini juga cukup membingungkan. Tetapi kita ambil salah satu saja tidak apa-apa, ya, terutama dengan jumlah residual urinnya. Ada yang menggunakan 150, ada yang menggunakan 200, dan lain sebagainya. Jadi retensio urinnya ada dua, ada yang asimptomatik atau sering disebut covert, dan retensio urin postpartum yang overt. Yang covert ini didefinisikan sebagai teridentifikasi residual urin lebih dari 150 cc melalui pemeriksaan ultrasonografi atau kalau dilakukan kateterisasi dan pasiennya tidak mengeluh. Ya. Yang kedua yang overt itu adalah ini yang sering kalian terjadi di pasien-pasien persalinan. Ketidakmampuan untuk berkemih penuhnya lebih dari 12 jam ya setelah melahirkan dan membutuhkan kateterisasi tentunya ini. Yang kedua, tidak berkemih secara spontan dalam waktu 6 jam. Nah, ini pentingnya. Jadi kita sudah terbiasa 2 jam postpartum itu untuk mengantisipasi adanya perdarahan. Sedangkan yang 6 jam ini, jadi 6 jam postpartum ini harus kita galakkan, ya. Bukan hanya 2 jam saja, tetapi 6 jam postpartum ini juga untuk mengantisipasi terjadinya retensio urin. Atau kalau poseksio itu 6 jam poseksio setelah kateter dilepas. Nah, yang ketiga ini hati-hati teman-teman yang melakukan ERAX, jangan keburu-buru pulang ya pasiennya, karena ada kemungkinan 6 jam kemudian dia terjadi retensio urin. Ya, nah ini akibat dari nanti kita lihat. Memang penyebabnya masih nggak jelas ini, belum jelas sekali ya, patofisiologinya belum jelas ya, diduga multifaktorial, bisa secara neurologis, psikologis, dan terutama mekanikal. Ya. Terjadi inflamasi, udema, uretra atau meatus uretra interna. Jadi akibat dari proses persalinan, regangan, penekanan bagian janin, bagian bawah janin, yang menekan struktur-struktur di daerah uretra. Dan sebagian bawah dari ulia atau trigonum, biasanya kita sebut sebagai trigonum. Nah, resiko retensio urin ini dia bisa menjadi disfungsi bladder, dan ini bisa sampai berhari-hari, ya. Bahkan ada yang kasus yang sampai berminggu-minggu bladder itu tidak bisa berkontraksi untuk mengeluarkan urinnya, dan sphincternya juga tidak bisa relaksasi untuk membuka sehingga urin itu bisa keluar. Yang kedua, resiko infeksi, ya. Karena bakteri itu pada suasana yang nyaman, dia akan beranak atau berkembang atau tumbuh setiap 20 menit sekali. Terutama yang gram negatifnya, E. coli, Klebsiella, itu setiap 20 menit, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya, karena dia membelah diri. Yang ketiga, KUT. KUT itu Catheter Associated Urinary Tract Infection. Jadi infeksi akibat perlakuan kita pemasangan kateter karena dia mengalami retensio urin. Ya, kalau dipasang dengan teknik-teknik absolutely aseptik, ya kemungkinan kecil untuk terjadi infeksi. Baik. Nah, faktor risikonya ini ada beberapa. Epidural analgesia. Ya, nah ini kan kita sering pada seksio dan sebagainya. Ini signifikan sekali ya, karena P-nya 0,01. Yang saya biru, yang hijau-hijau ini. Kemudian terjadi robekan di perineum, ini juga sebagai penyebabnya. Persalinan forceps ini sangat menyebabkan ya dibandingkan dengan vakum. Karena kalau vakum, kalau tarikannya terlalu keras, cupnya akan lepas. Tapi forceps tidak.
Sekuat apapun tarikan dia bisa lahir. Kemudian durasi, ya, skala 1 juga yang terlalu lama itu bisa menyebabkan terjadinya retensio. Kemudian skala 2 yang panjang juga bisa. Ya. Nah, ini peneliti lain juga melihat bahwa sama, jadi durasi second state, jadi skala 2 yang panjang, episiotomi, ya, P-nya 0,022, artinya lebih kecil dari 0,5. Nah, yang paling kuat itu adalah perineal laserasi. Jadi ini yang ruptura perineal tingkat 3, ya, 2, 3, sampai 4. Ini sering kali dengan odds ratio-nya antara 7 sampai 1.100 sekian. Jadi ini yang paling sering menyebabkan ternyata adanya laserasi. Jadi kalau terjadi laserasi, kita waspada, ada kemungkinan pasien akan mengalami retensio. Bayi besar juga demikian pada makrosomi, ini P-nya lebih kecil dari 0,01, ya, 0,5. Jadi ini signifikan dibandingkan bayi yang kepalanya normal, beratnya normal. Jadi ini kira-kira sebagai faktor risikonya, ya. Oke. Dilakukan drip, oksitosin drip ternyata tidak, ya, tidak. Kemudian di penelitian ini yang Turk dan kawan-kawan ini analgesia P-nya 0,3, jadi tidak menyebabkan. Tetapi di penelitiannya Chow dan kawan-kawan itu epidural analgesia menimbulkan, ya, kita tangkap saja, ya, faktor risiko ini. Jadi kalau kita nanti menghadapi kasus retensio, kita coba tarik ke belakang, kira-kira kejadiannya apa, ya? Apakah salah satu di antara ini atau salah dua? Nah, ini cara mengukur residual urin, ini juga banyak variasinya. Jadi ini yang cara termudah kita menggunakan USG, cara kedua kita kateter saja. Kita tampung, kita lihat jumlahnya berapa. Nah, USG ini hanya 2 langkah saja, jadi transversal, kemudian longitudinal view. Yang longitudinal itu kita tarik H ini jarak terjauh, kemudian ini sama jarak cross-nya, jadi jarak lintang. Kemudian ini dikalikan semuanya. Ya. Width, depth, kali height, kemudian dikalikan faktor koreksinya 0,7. Nah, dikatakan faktor koreksi ini bergerak antara 0,5, 0,6, dan 0,7 tergantung dari ini, ya, dari waktu gambarnya itu. Kalau gambarnya bulat, kita menggunakan 0,5. Tapi kalau gambarnya lebih gepeng, kita menggunakan 0,7. Dan kita hitung volumenya berapa, kalau sampai 200 lebih, ini termasuk indikasi terjadinya retensio. Nah, tata laksananya seperti apa, teman-teman semuanya? Jadi, di sini setelah diagnosisnya tegak, kemudian obat-obatnya bisa diberikan itu ini, ya. Jadi yang NSAID itu anti nyerinya kuat dan dia punya anti inflamasi, ya, sehingga bisa yang edem dan lain sebagainya itu bisa cepat berkurang dan rasa nyerinya sehingga pasien bisa mobilisasi dengan baik. Kemudian USG tadi, ya, jadi ini volumenya ada yang 250, 150, ya kita pakai 150 saja, ya, mungkin kapasitas bladder tiap negara beda-beda. Kemudian dilakukan kateterisasi. Jadi kalau sudah terjadi retensio, polikateternya dipertahankan 48 jam. Nah, ya, ini hati-hati pemasangannya, ya. Jadi, dan saya beri catatan di bawah, pemasangan kateter bukan indikasi pemberian antibiotik. Jadi nggak perlu pakai antibiotik selama pemasangannya dilakukan secara aseptik, ya. Nah, kemudian kapan kita mencoba melepas? Jadi schedule the removal bladder catheter itu hari ketiga, ya. Setelah 2 hari, ke hari ketiga kita coba. Kita pasiennya untuk mobilisasi, bergerak. Di sana dikatakan juga mencuci tangan dengan air dingin itu memicu untuk terjadinya inisiasi untuk berkemih. Ya, kemudian lakukan mobilisasi, dan yang terakhir tentunya follow up. Ya. Oke. Jadi antibiotik diberikan kalau terindikasi adanya UTI.
Jadi tidak ada istilah untuk mencegah sekunder infeksi, justru ini akan menimbulkan proses yang panjang nanti kalau terjadi resistensi. Jadi sebaiknya hindari penggunaan antibiotik, minum yang banyak selama dia pakai kateter. Logikanya di mana? Dia minum banyak itu terjadi flow yang tinggi, sehingga bakteri yang tadi setiap 20 menit dia beranak, dia akan terbuang keluar dari tubuh. Sehingga jumlahnya tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai bakteri urea, ya 10 pangkat 5 ke atas. Nah, sehingga dengan demikian, minum banyak itu membantu sekali. Dan ketika hari ketiga nanti kateter dilepas, diharapkan dia sering berkemih, ya, setiap 3 atau 4 jam sekali. Itu gunanya tadi. Gunanya untuk melatih detrusornya berkontraksi kembali, di samping itu juga untuk memflushing bakteri yang ada di dalam kandung kemih. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, Dr. Dimas atau Dr. Eti, mungkin mau menambahkan. Saya stop. Saya stop share dulu. Oke, saya kembalikan ke Dr. Dimas, silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hadi Paraton atas penjelasannya. Mungkin berikutnya saya ke Dr. Eti. Saya persilakan dok bila ada tambahan penjelasan dokter. Oke. Terima kasih banyak Dr. Dimas. Salam hormat Dr. Hadi Paraton. Ya, Sehat dok. Dr. Eti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita kali ini topik yang sebenarnya akan sangat banyak kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita yang sebagai seorang dokter obgyn juga pastinya masih sering menolong persalinan normal. Bahkan di era BPJS ini mungkin persalinan yang kita tolong itu persalinan yang sulit-sulit. Jadi misalnya dengan vakum atau kala dua lama yang dikonsulkan ya. Kalau dulu kan mungkin enak-enak ya lahirannya. Jadi kala dua lama, kala dua biasa begitu dengan minimal risk terjadinya retensi urin. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Hadi Paraton bahwa salah satu faktor risiko jadi terjadinya retensi urin itu adalah komplikasi dari persalinan yang mulai dari mungkin perlukaan jalan lahir, ruptur perineum grade 3-4 atau jenis persalinan yang sulit ya. Misalnya dengan pemakaian vakum atau forceps. Dan memang secara konsisten kalau penelitian itu menyebutkan bahwa forceps itu akan lebih berat dibandingkan dengan vakum dampaknya terhadap dasar panggul ya. Mungkin saya satu slide saja ya Dr. Dimas. Jadi saya akan bercerita refresh kepada kita semua tentang patofisiologi berkemih supaya kita tahu bahwa ketika kita kemudian mendapatkan seorang pasien yang tidak bisa berkemih ya, yang tadi kita definisikan sebagai retensio urin, yaitu ketidakmampuan berkemih atau bisa berkemih secara spontan ya pada saat persalinan 6 jam kemudian, tapi ternyata residu urinnya 200 cc. Itu kalau postpartum yang per vaginam atau per abdominam. Tapi nanti kriteria retensio urin ini akan berbeda kalau yang kita hadapi itu ginekologi. Jadi kalau ginekologi itu residunya 100 cc. Tapi kalau postpartum, post SD, pada kasus obstetri maka residunya itu adalah 200 cc. Ini satu slide dari saya. Jadi ini saja sebenarnya yang ingin saya tampilkan. Jadi saya reminding kembali tentang fungsi berkemih ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berkemih, tentunya proses berkemih ini merupakan satu kesatuan dengan proses pengisian. Jadi bagaimana seseorang ini ya, seorang manusia ketika ada proses pengisian yang tentunya jalurnya dimulai dari sistem saraf pusat ya, dari SSP kemudian ke SSO ya, ke sistem saraf otonom sampai kemudian ke kandung kemih, itu semuanya bekerja sama dengan baik. Jadi kalau otaknya nyuruh ngisi, maka sistem saraf otonomnya juga nyuruh ngisi, maka kandung kemihnya pun juga akan menerima pengisian tersebut. Dan pengisian tersebut bisa sampai maksimal. Maksimal nanti sesuai dengan kapasitas kandung kemih. Pada orang normal kapasitas kandung kemih itu adalah sekitar 350 sampai 400 cc. Jadi dengan pengisian 350 sampai 400 cc itu
akan terjadi sensitivitas pada reseptor-reseptor di kandung kemih, ya, terutama di otot detrusor, yang nanti akan menyebabkan terjadinya fungsi berkemih. Jadi fungsi berkemih ini akan digerakkan oleh sistem parasimpatik, di mana nanti pada akhirnya sistem saraf parasimpatik ini akan memberikan kode kepada reseptor di kandung kemih, otot detrusornya, sehingga mengalami kontraksi, dan akhirnya terjadi relaksasi pada uretra, pada otot-otot di daerah uretra. Jadi otot detrusor kandung kemih kontraksi pada fungsi berkemih ya. Kalau pada pengisian tadi, otot detrusor kandung kemih itu relaksasi. Kemudian otot uretra dia mengalami kontraksi. Tujuannya kontraksi itu supaya mengkeret. Jadi diisi, mengkeret. Nggak akan keluar. Tapi nanti ketika pada fase berkemih, maka pada daerah kandung kemih ini, ketika pengisian sudah mencapai 350 sampai 400, maka otot kandung kemih ini akan mengalami kontraksi, dan ini harusnya diikuti oleh relaksasi dari otot-otot di daerah sphincter uretra. Ya, ini harus dipahami dulu. Kenapa harus dipahami? Supaya kita tahu nanti kalau kita misalnya pengen mempelajari patofisiologinya retensio urin, itu di mana letak masalahnya. Karena nanti letak masalah itu akan sangat mempengaruhi pengobatan apa yang akan kita berikan pada pasien ini. Jadi, kenapa pada postpartum itu seringkali terjadi retensio urin? Tadi sudah banyak dijelaskan Dr. Hari ya. Satu, mungkin karena cemas. Orang kalau cemas itu akhirnya nggak bisa berjalan ya, sistem saraf pusatnya ke sistem saraf otonomnya, ke persarafan lokalnya, ke otot-otot kandung kemihnya, itu tidak bisa memberikan respons bagaimana yang diharapkan. Sistem saraf pusatnya mungkin nyuruh berkemih, tapi ini jalurnya nggak sampai ke otot detrusor kandung kemih, nggak sampai. Sehingga gagal fungsi berkemihnya. Atau mungkin ketika pada pasca persalinan tersebut juga, yang kita dapatkan itu adalah suatu kondisi hormonal. Di mana kondisi hormonal tersebut, kalau kita pelajari dari patofisiologi pasca persalinan, itu memang akan menyebabkan bahwa kapasitas bladder, kapasitas kandung kemih, itu akan lebih besar dibandingkan orang normal yang tidak pada fase pasca persalinan. Jadi kalau orang normal diisi 350 cc itu udah kebelet pipis. Tapi pada orang pasien pasca bersalin, bahkan sampai 1000 cc itu kadang belum kebelet pipis. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah kadang-kadang kalau ibu ini tidak kita ingatkan, maka mungkin rasa kebelet pipisnya itu terus-terus nggak ada, sampai akhirnya kandung kemihnya dia over distended kan, keisi 1000, 1500, yang lama-lama itu akan mempengaruhi kerja dari otot kandung kemih, sehingga dia akan semakin sulit untuk berkontraksi. Ya, itu dari sisi hormonal. Kemudian sisi berikutnya, kalau kita lihat di gambar ini, kita akan tahu bahwa untuk fungsi berkemih, selain tadi seperti yang saya sebutkan, otot detrusor kandung kemih itu harus bisa berkontraksi, dan otot dari sphincter uretra itu harus bisa relaksasi. Perlukaan yang hebat ya di daerah perineum, kemudian mungkin bahkan sampai kena di daerah uretra, ya, periuretra, atau ruptur perineum yang menyebabkan kerusakan pada nervus pudendalis. Itu dapat mengganggu relaksasi dari uretra ini. Ya, itu yang harus dipahami kenapa pada postpartum itu bisa terjadi retensio urin. Dan hal-hal ini nanti akan membuat kita paham. Lalu bagaimana pengobatannya? Ya, pengobatannya kita harus komprehensif ya. Harus menilai ini secara komprehensif. Ibu postpartum harus kita beritahu, Bu, nanti mungkin itu Ibu akan kepengen berkemihnya itu nggak terlalu begitu. Biasanya pas nifas itu pasien bilang memang iya. Jadi pas kontrol gitu saya kadang lihat kan ya, postpartum saya kadang lihat, wah ini kok kandung kemihnya terisi banget Bu. Ibu nggak kebelet pipis. Enggak itu Dok. Padahal sudah jelas di USG itu ya misalnya urinnya banyak sekali. Jadi itu kita berikan edukasi pada pasien, Bu. Memang pada ibu pasca persalinan itu kadang-kadang itu rasa kebelet pipisnya itu nggak sesuai dengan jadwal yang seharusnya.
Tapi ibu usahakan tiap 3 jam, 4 jam itu ibu pipis supaya kandung kemihnya ibu nggak melar. Itu harus kita berikan edukasi pada pasien seperti itu. Kemudian tata laksana berikutnya adalah kalau misalnya kita dapatkan perlukaan yang hebat, maka kita harus paham bahwa perlukaan yang hebat itu akan menimbulkan rasa nyeri. Kalau perlukaan hebat, nyerinya hebat, pasti mengganggu relaksasi dari sphincter uretra. Jadi kita harus memberikan obat-obat untuk anti nyeri yang sangat adekuat supaya pasien tidak nyeri. Ya. Kemudian kadang kita juga mendapatkan, saya kembali ke bladder ya. Nanti mungkin kita akan mendapatkan bahwa pada pasien ini ternyata kalau Bapak dan Ibu, dokter-dokter semua membaca, kenapa kok diberikan misoprostol ya? Karena misoprostol itu adalah prostaglandin. Dan seperti kita tahu bahwa prostaglandin ini bisa menyebabkan otot-otot berkontraksi. Termasuk kan biasanya otot uterus ya. Dan ini ternyata bisa kita pakai pada otot heterosok dari kandung kemih. Ya. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan ya, Dr. Dimas, dan kebetulan sekali dulu penelitian konsultan saya itu adalah tentang retensio urin pasca persalinan, di mana saya melakukan pengukuran secara non-invasif ya, dengan USG tadi juga sudah diajarkan oleh Dr. Hari Paraton. Jadi kita menilai mana saja sih pasien-pasien yang mengalami retensio urin ini, dan kemudian saya membandingkan antara pemakaian kateter 24 jam dan tidak dilakukan pemakaian kateter 24 jam pada pasien yang mengalami faktor resiko retensio urin. Jadi pada pasien-pasien dengan persalinan pervaginam tindakan operatif pada waktu itu ada yang saya berikan kateter 24 jam karena harapan saya dengan kateterisasi 24 jam itu akan menyebabkan udem berkurang, nyeri tidak terlalu hebat, tidak terlalu bentrok dengan rasa ingin berkemihnya ya. Dan nanti kalau bengkaknya sudah hilang, nyerinya sudah mulai berkurang, harapan saya ketika kateter itu 24 jam saya lepas, pasien bisa berkemih spontan. Tapi ternyata penelitian saya itu menunjukkan memang hasilnya beda. Retensio urin pada kasus dengan yang saya pasang kateter itu memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak saya pasang kateter. Tapi ternyata angka ini tidak signifikan. Jadi mungkin pencegahannya tidak dengan pemasangan kateter ya, karena ada pencegahan lain tadi. Mungkin kita lebih aktif memberikan bahan-bahan prostaglandin dan memberikan obat nyeri yang adekuat. Itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Dimas. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Adi. Menarik sekali bagaimana kita harus memahami fisiologi berkemih supaya bisa menentukan kira-kira retensio urinnya ini penyebabnya di mana. Kita ke pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan dari Dr. Haryana Rotama. Pertanyaan pertama ini bagaimana prosedur bladder training yang legal artis sebagai penanganan retensi urin pasca persalinan. Mungkin satu-satu dulu karena ada beberapa pertanyaan. Yang kedua nanti ada apakah pemberian antibiotik mutlak diberikan pada kasus retensi urin pasca persalinan dan jenis-jenis antibiotik yang diberikan, dan apakah ada bukti insiden retensi urin lebih rendah pada persalinan provaginam. Baik, mungkin saya ke Dr. Hari Paraton dulu, dokter. Ya, untuk bladder training yang legal artis. Ini di Q&A ada ya, ada pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Iya, Dok. Bladder training. Bladder training itu dulu memang pelajarannya seperti itu. Jadi setelah yang penting Foley kateter dipertahankan 2 hari. Itu. Jangan 1 hari. Jadi kalau kelamaan dia nanti juga memicu sebagai benda asing, akan berisiko infeksi. Terlalu singkat itu juga tidak bagus. Jadi gunanya pemasangan Foley kateter selama 2 hari itu mengistirahatkan otot polos, otot dari bladder itu ya. Kemudian mengistirahatkan sphincternya juga. Yang ketiga, udem-udem yang disampaikan Dr. Eti tadi yang terjadi akibat penekanan, udematusnya itu juga sudah menyembuh. Apalagi kalau dikasih obat-obatan yang golongannya NSAID. Dan Dr. Eti tadi menambahkan juga tentang misoprostol. Ya. Misoprostol itu bekerja pada otot polos. Jadi dia memperkuat kontraksi otot-otot dari bladder. Dan itu sudah diteliti oleh
sejawat kita almarhum Dr. Asami rasanya. Jadi itu dulu, yang penting kateternya dulu diistirahatkan. Nah, kemudian dicoba untuk berkemih. Jadi kalau dicoba untuk berkemih sudah bisa, maka bladder training tidak diperlukan lagi. Bisa itu bagaimana? Dia bisa pipis atau berkemih setiap 3 atau 4 jam, kemudian dengan residual urinnya juga sudah normal, di bawah 150. Sehingga itu sudah boleh dikatakan sebagai normal. Ya sudah, nanti dia dibiasakan sementara itu selama 1 minggu berkemih selama 3 atau 4 jam sekali. Ya. Kemudian menjaga minumnya juga itu ya. Dan kalau memang diperlukan bladder training, itu artinya pada pemeriksaan residual urin masih didapatkan urin lebih dari 150 cc. Nah, itu dilakukan bladder training. Kalau mengikuti pola berkemih, maka ya kateterisasinya tiap 4 jam sekali. Ya, pada waktu siang hari ya, pada malam hari kita istirahat. Ya, pasiennya juga biar istirahat, petugasnya juga biar istirahat. Dan pada waktu malam hari, minumnya yang dijaga. Jangan berlebihan minumnya, maka akan memicu terjadinya berkemih yang berlebihan. Itu kemudian, apa lagi tentang apa? Antibiotik. Antibiotik, Dok. Jadi retensio, apakah perlu? Kan ini kan tidak ada proses infeksi ya. Kecuali pada partus kaset. Ya. Nah, sudah kita mengikuti antibiotik untuk keperluan partus kasetnya. Tetapi selama tidak ada tanda-tanda infeksi, maka antibiotik tidak diperlukan. Ya. Meskipun dengan penjahitan episiotomi itu juga tidak diperlukan. Dan kalau diperiksa DL-nya postpartum pasti tinggi. Ya. Nah, leukositosis yang terjadi pada postpartum itu bukan infeksi, itu biomarker dari inflamasi. Adanya regangan-regangan, otot dasar panggul, kemudian ada luka, dan sebagainya, itu menyebabkan leukositosis. Jadi leukositosis itu atau kenaikan leukosit itu bukan tanda infeksi, itu tanda inflamasi. Dan kan kita tidak memberi antibiotik pada inflamasi, ya cukup antiinflamasi saja. Maka pilihkanlah NSAID kalau dia tidak punya gangguan lambung dan sebagainya. Ya. Dan pada waktu bladder training juga antibiotik kita hindari. Kita hindari. Jadi nggak perlu diberikan antibiotik. Cukup tindakan kita seaseptik mungkin, itu saja sudah cukup. Ada lagi mungkin Dr. Dimas yang mana? Sementara itu dulu, Dok. Eti itu ya, jawab. Mungkin ada tambahan dari Dr. Eti, Dok. Dr. Indi itu ya. Sekalian Dr. Indi itu. Pak Indi ya. Oh, kayak ini. Untuk retensio urin asimptomatis, tata laksananya apa sama dengan yang simptomatis? Nah, ini. Poseksio. Iya. Jadi ini mungkin sama dengan yang saya sampaikan tadi ya, Dokter Hari ya. Karena kadang-kadang itu pasien itu nggak merasa bahwa dia itu pengen berkemih ya, Dok ya. Jadi kan ada pasien yang merasa kesakitan, nggak bisa berkemih, ternyata memang urinnya banyak. Tapi ada juga pasien yang merasa saya nggak bisa berkemih, nggak merasa dia nggak bisa berkemih gitu. Nah akhirnya kadang-kadang itu keluhannya ke kita itu jatuhnya bukan retensio urin, tapi jatuhnya malah nggak bisa nahan buang air kecil. Jadi mungkin pernah dengar istilah dengan istilah bleber ya, luber. Jadi ada istilah luber. Luber itu merupakan salah satu bagian dari inkontinensia urin, itu ada satu ya, tipe luber. Jadi sebenarnya dia bukan inkontinensia urin, tapi dia retensio urin, yang akhirnya ibaratnya ember, ketika ember itu penuh kan lama-lama keluar sendiri. Saya beberapa kali mendapatkan pasien seperti itu, saya nggak bisa nahan berkemih, Dok. Ternyata bukan karena dia nggak bisa nahan berkemih, justru dia tidak bisa berkemih, kemudian saking penuhnya, kandung kemihnya dia, akhirnya urinnya itu keluarnya nggak bisa ditahan. Nah, itu kita harus pastikan ini retensi urin betul nggak? Pasien kita suruh berkemih. Setelah berkemih, kita USG ternyata urinnya masih banyak, dengan hitungan rumusnya Dr. Hari tadi ternyata memenuhi kriteria retensi urin. Ya maka mau tidak mau diagnosis kita itu adalah ini retensi urin. Dan kita tidak membedakan apakah retensi urin ini asimptomatis atau simptomatis. Jadi semuanya tetap mengikuti tata cara dari manajemen retensi urin yang tadi itu disebutkan bahwa
tergantung dari jumlah residu urinnya. Begitu. Itu Dokter Dimas ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hari Paratan, Dr. Edi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dr. Prita tentang bladder training, tadi sudah terjawab mungkin. Hanya ada pertanyaan berikutnya, apakah masih perlu dilakukan pemeriksaan UL, Dokter? Ya, baik sekali. Ya, Silakan, baik. Dr. Hadi. Jadi kembali ke kecurigaan ISK ya, Dr. Prita dan kawan-kawan yang lain. ISK infeksi saluran kemih atau UTI, urinary tract infection. Itu harus ada gejala. Jadi bukan berdasarkan pemeriksaan urin ya, laboratorium urin. Sekali lagi ISK itu harus ada gejala ya, gejalanya, dan ini strong recommendation. Gejalanya itu nyeri di suprapubik, kemudian frekuensi, kemudian disuri, atau ditambah lagi dengan urin yang keruh, yang berdarah, dan sebagainya. Tetapi kardinal sign-nya itu yaitu tadi, yang nyeri, kemudian disuri, dan frekuensi. Dan kalau ada itu, baru kita memeriksa bukan UL, tetapi kita periksa kultur yang paling tepat itu. Kalau UL pasti didapatkan ya, glikosid dan lain sebagainya. Bahkan ada bakteri, tapi bakteri itu belum tentu dia bakteri patogen. Kadang-kadang yang diperiksa pada UL itu bakteri koloni saja. Bakteri koloni jangan diobati, biarkan saja dia hidup di sana, enggak apa-apa. Tetapi kalau ada patogen, nah ini bisa kita lihat dengan dua cara, pemeriksaan kultur dan hitung koloni. Kalau koloninya lebih dari 10⁻⁵, kemudian ada bakterinya, yaitu bakteri penyebabnya, yaitu sesuai dengan yang di koloni tadi. Nah, itu baru dilihat uji kepekaannya, ya cocoknya dengan apa. Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya, kan kita tahu bahwa pada ginek atau obstetri obgyn ini sering kali ISK itu disebabkan E. coli. Jadi berikanlah antibiotik yang sesuai dengan E. coli. Nah, kita lihat kalau dia sudah pernah minum antibiotik atau pernah dipasang kateter, berarti bakteri yang kita hadapi sekarang ini dia namanya golongan MDRO ya, multi drug resistant. Dia sudah resisten terhadap antibiotik yang diberikan sebelumnya. Jadi sudah dikasih antibiotik kok masih ada tanda ISK, berarti pasti itu resisten. Jadi jangan pakai golongan antibiotik yang kelasnya rendah. Yang kalau di dalam WHO sekarang ada 3 golongan antibiotik ya, akses, kelompok watch, dan kelompok reserve. Kita harus pakai yang kelompok watch namanya. Tidak boleh pakai yang reserve ya, terlalu tinggi. Kita pakai kelompok watch. Nah di sana apa saja di watch itu? Ada ceftriaxone, ada amikacin, ada fosfomycin, dan sebagainya. Kalau ditanya tentang antibiotiknya, yang cocok apa? Bisa pakai fluoroquinolone, tetapi penggunaannya 3-5 hari. Kalau pakai golongannya beta-lactam, amoxicillin clavulanat, dan sebagainya, itu bisa menggunakannya sekitar 5 harian. Tetapi kalau pakai fosfomycin, itu hanya cukup sehari saja. Sekali. Nah, tergantung pilihannya mana. Ya. Memang yang kebetulan yang ada fosfomycin yang per oral itu baru 1 produk di Indonesia dan harganya cukup lumayan ya, sekitar 200-300-an gitu. Makanya nanti ditarik ulur mana yang paling kuat. Nah, antibiotik injeksi yang paling bagus untuk ISK yang kita belum tahu bakterinya itu golongan amikacin. Yang itu kelompok watch ya. Tapi pasiennya syaratnya harus di rumah sakit dan pemberiannya single dose. Dosisnya 750 mg sampai 1 gram tergantung berat badannya. Kalau dia gemuk ya pakai 1 gram, kalau dia tidak gemuk cukup 750 mg 1 kali sehari. Nah itu diberikan minimal 3 hari sampai 5 hari. Itu kalau ada terjadi ISK. Jadi jangan berdasarkan leukositosis urin atau bakteri urin itu belum cukup kuat untuk memberi antibiotik, Dr. Prita. Karena itu mungkin yang terperiksa baru koloninya saja. Kolonisasi. Kolonisasi itu bakteri yang numpang hidup. Dia tidak mengganggu apa-apa. Itu Dr. Dimas. Oke, baik dok. Mungkin Dr. Eti ada tambahan masukan, dokter?
Menjawab yang lain itu masih ada. Atau dari ini ada yang Dr. anonimus. Maurin. Oh iya, Dr. Maurin, penggunaan misoprostol untuk retensi urin postpartum, berapa lama diberikan, dosis berapa, dan apakah sudah ada evidence base-nya? Ya, jadi tentang, mungkin saya menambahkan yang Dr. Rita tadi dulu ya, tentang apa tadi ya pertanyaannya, bladder training ya. Waduh, sudah hilang ya. Ini yang anonimus ini. UL juga diperlukan atau tidak untuk infeksi? Saya mungkin ini ya tentang bladder trainingnya ya. Saya menjawab tadi UL kan sudah Iya, dijawab Dokter Hari ya dok ya. Karena mungkin kita bisa menyingkirkan infeksi dengan pemeriksaan UL. Saya menjawab tentang bladder training. Jadi kalau kita mengikuti panduan dari HUGI, memang tidak semua pasien dengan retensio urin ini dilakukan bladder training ya. Nanti saya akan tunjukkan bagannya bagaimana tata laksana retensio urin ini. Jadi tata laksana retensio urin ini tentang pemakaian kateternya itu tergantung dari residunya. Untuk yang lain-lainnya sama. Mungkin cek urin tadi, tapi Dokter Hari monggo ya kita mengikuti Dokter Hari. Kemudian pemakaian misoprostol ya yang untuk meningkatkan kontraksi dari otot detrusor. Kemudian analgesik diperlukan bila memang pasien ini ada nyeri yang menyebabkan tidak bisa terjadi relaksasi dari sphincter uretra. Sedangkan tata laksana kateterisasinya bagaimana? Jadi kita punya kesepakatan kalau residu urinnya antara 200 sampai 500, maka kita melakukan pemasangan kateter selama 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam saja. Nanti kemudian setelah kateter itu dilepas, pasien suruh berkemih spontan, 6 jam dari lepas kateter, pasien berkemih spontan dan langsung kita ukur residunya. Pengukuran residu dengan apa? Bisa dengan USG, bisa dengan pemeriksaan langsung dengan menggunakan kateter. Jadi, pemeriksaan residu urin itu harus dilakukan langsung setelah pasien bisa berkemih. Ya, 6 jam dari lepas kateter, berkemih, 6 jam pas berkemih, langsung diukur residu urinnya. Yang sering kali saya dapatkan mengukur residunya ternyata ditunda-tunda, habis berkemih 1 jam kemudian diukur residunya. Ya enggak bisa, karena kalau pasien itu masih minum terus ya pasti nanti residunya banyak. Ya. Kemudian kalau 2 kali 24 jam, kalau antara 500 sampai 1000 cc, maka pasang kateternya itu adalah 2 kali 24 jam. Sama prosedurnya sama dengan yang 1 kali 24 jam. Lalu kalau dia lebih dari 1000 cc, lebih dari 2000 cc, maka pemasangan kateternya adalah 3 kali 24 jam, dan karena sudah dipasang kateter agak lama, maka sebaiknya dilakukan tidak langsung, begitu kateter dilepas, tidak langsung diukur residunya. Tapi pasien itu dilanjutkan dulu dengan bladder training selama 1 kali 24 jam. Ya, jadi bladder training itu hanya dilakukan pada pasien yang sudah dilakukan pemasangan kateter cukup lama. Kalau hanya 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, enggak usah. Itu yang seringkali saya juga mendapatkan teman-teman ya, ada yang melakukan seperti itu. Jadi bladder training hanya dilakukan kalau kita pasang kateternya agak lama. Kenapa? Ya, bladder training itu tujuannya apa sih? Tujuannya supaya otot kandung kemihnya itu latihan. Latihan apa? Latihan berkontraksi. Bagaimana cara dia latihan? Ya, ketika kita tutup kateternya. Selama 6 jam ditutup, kan kandung kemihnya terisi. Hitung saja misalnya produksi urinnya 1 jam itu 50 cc. Dikali dengan 6 jam, kan 300 cc. Ya. Keisi 300 cc itu kan harusnya dia sudah mulai ada sensasi untuk berkemih kan. Dia pasti biasanya merasa, ini kok saya merasa sakit ya, mau berkemih ya. Jadi itu tujuannya bladder training tersebut. Jadi bladder training tidak dilakukan pada semua kasus retensi urin, mohon dicatat ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari dokter anonimus ya ini tadi ya. Bahwa penanganan retensi urin dipasang kateter 3 hari, setelah dipasang 3 hari, apakah tidak perlu bladder training atau langsung dilepas? Jadi kalau memang mau langsung dilepas monggo, tapi kalau memang kita mau melatih dulu, boleh dilakukan bladder training. Jadi apakah
pemasangan door kateter berapa hari itu apakah tidak berdasarkan residu urin? Jadi kalau kita ikut panduannya Hugi, memang iya berdasarkan dengan residu urin. Tadi sudah saya jawab. Gitu ya, Dokter Dimas ya? Oke, baik dok. Untuk ini, Ini, Dokter Maulid. Oke dok, ini untuk misoprostol dok. Oke. Misoprostol tadi sampun terjelaskan juga ya sebenarnya di gambar patofisiologi saya ya. Kenapa sih kok misoprostol diberikan? Ya misoprostol diberikan karena memang dia sebagai prostaglandin yang tujuannya untuk meningkatkan kontraksi dari otot detrusor kandung kemih. Ya berapa lama diberikan? Ya diberikan sampai kemudian pasien memang sudah kita nyatakan sembuh dari retensi urin. Apa kriteria sembuh dari retensi urin? Kalau ternyata pada pasien ini pada saat misalnya kateter 1 kali 24 jam dilepas ternyata kemudian residunya sudah di bawah 200 cc. Oh sembuh, ya sudah nggak usah dikasih lagi. Atau kalau misalnya kita ingin memperpanjang, bolehlah diperpanjang 1 sampai 2 hari. Apakah sudah ada evidence base-nya di internal kita? Alhamdulillah ya, Dokter Azami ya, Dokter Hari ya, yang sudah pernah meneliti tentang misoprostol ini. ya. Alhamdulillah almarhum Dokter Azami itu sudah pernah meneliti tentang pemakaian misoprostol ini yang digunakan untuk pasien-pasien pos SC. Mungkin Dokter Hari nanti yang lebih paham karena Dokter Hari membimbing langsung Dokter Azami ya pada waktu itu. Mungkin dari saya itu saja, Dokter Dimas. Baik dok. Ini ada 3 pertanyaan yang Dokter Hari mirip, mungkin dok. bisa menambahkan yang penelitian Dokter Azami ya. Iya, itu adalah karya akhir dari Dokter Azami waktu konsultan ya. Memang misoprostol itu sekali lagi dia bukan obat utama ya. Dan kalau ditanya evidence base-nya apakah kuat atau tidak, nah ini yang agak susah. Karena sebetulnya misoprostol itu kan ditujukan untuk obat sakit gastritis ya, untuk menekan asam lambung dan lain sebagainya. Tetapi dia punya efek di luar itu. Nah, efek yang di luar itu biasanya akan sulit untuk dijadikan evidence base yang kuat ya. Tetapi dari saya belum pernah baca systematic review-nya atau meta-analisisnya. Tetapi dari beberapa penelitian itu memang dia memang berfungsi untuk meningkatkan kontraksi otot polos, ya, termasuk otot detrusor, otot rahim, dan lain sebagainya. Sehingga dengan harapannya otot detrusor itu kembali lagi aktif, ya, aktif berkontraksi untuk mengeluarkan urinnya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Jadi otot itu harus bagus kontraksinya dan sphinkternya juga yang disampaikan Dr. Eti tadi terkendali oleh neurologi atau psikologinya. Kalau ada defek neurologi, ada defek psikologi, kontraksinya bagus, tetapi sphinkternya nggak mau buka, nah dia akan tersiksa, nggak bisa kencing kan. Nah jadi kencing itu ada mekanismenya. Makanya beberapa literatur juga ada yang kerannya dibuka ya, karena dia dengan mendengar suara air gemercik itu sensasi berkemihnya akan muncul. Kemudian cuci tangan dengan air dingin, ya, air dingin. Itu juga bahwa orang kalau kedinginan kan seringkali terjadi sensasi berkemih, ya, sering kemih. Nah, sehingga dengan terapi psikologi seperti itu bisa membantu untuk mengaktifasi tadi sphinkter dan kerjasama detrusor dengan sphinkternya akan seimbang, akan harmonis sehingga dia bisa berkemih dengan berkemih itu unik sekali. Ya. Kita saat ini misalkan kita di ruangan apa ya, suruh berkemih, dipaksa berkemih kan nggak bisa. Berkemih itu harus ada tempat yang khusus, tenang, baru bisa. Dan tempat itu biasa digunakan untuk berkemih, baru bisa kita kencing. Kalau enggak akan bisa. Kita kencing di muka kelas juga enggak bisa kan. Nah itu tadi yang disampaikan Dr. Eti. Jadi jadi kalau ada kasus yang seperti itu, jangan lupa juga masalah psikologinya kita lihat ya. Apakah dia ada beban psikologi? Kadang-kadang memang terjadi defek ya, terjadi apa lali ya, masalah psikologi postpartum itu blue apa Dokter Eti yang pakai blue itu baby blues dok. Baby blues ya, baby blues ya. Baby blues syndrome ya. Ini masih banyak lagi? Iya dok, ini ada 3 pertanyaan yang kira-kira mirip dok. Dari Anonymous ini kalau sudah dipasang tapi residu masih tinggi, masih banyak. Kemudian dari Dr. Handi Firmansyah sudah lepas kateter tapi retensi urin belum teratasi.
kapan kita perlu konsul ke mungkin ke rehab medik. Yang terakhir ini sampai konsul ke urologi. Bagaimana, dokter? Iya, iya. Jadi memang kalau kita lihat dari pedoman di luar negeri, kita konsul ke urologi itu kalau residual urinnya 1.500 atau lebih, itu langsung konsul ke urologi. Tetapi kalau tidak mencapai itu, kita masih diperkenankan untuk melakukan bladder tadi kateterisasi, kita istirahatkan, kemudian dilakukan bladder training. Apakah pasti berhasil? Belum tentu berhasil. Kita ulang lagi. Kalau nggak berhasil, kita ulang lagi. Bahkan boleh sampai 3 kali. Ya, jadi kateter, bladder training, kateter. Kalau tetap nggak bisa, berarti ada defect yang harus kita cari di level neurologisnya. Bahkan ada satu kasus yang di Dr. Stomo pada waktu PPDS, itu berakhir dengan permanen, ya, permanen bladder. Jadi bladder training. Jadi dia harus dibantu dengan pemasangan self catheter sendiri untuk bisa pipis. Dia pakai kateter nggak suka, jadi satu-satunya caranya dengan self kateterisasi. Kemudian apalagi nih? Peran kayak di HTRME gitu, dokter, seperti di rehab medik. Ya, kalau akan melibatkan teman-teman dari rehab medik, ya, bisa-bisa saja itu juga nanti untuk melatih otot-otot dasar panggul, diaktifkan kembali, kemudian mengaktifkan koordinasi tadi antara keinginan berkemih dengan kondisi panggulnya. Ya. Jadi itu harus diselesaikan dulu, terutama yang masalah psikologisnya. Ya. Cuman kasus itu jarang sekali. Ya. Cuma sekali-sekali kadang-kadang pernah berjumpa dengan yang beban psikologisnya sangat tinggi, itu dia sampai tidak bisa berkemih ada. Ya. Jadi kalau dengan rehab nanti paling ya itu saja dilatih untuk bladder trainingnya berikut dengan otot-otot dasar panggulnya. Dan kita di Urogin memiliki bahwa dengan latihan Kegel pun itu sebetulnya sudah, kalau Kegelnya betul itu melatih otot-otot dasar panggul. Bahkan bisa mengkoordinasikan Kegel itu sudah bagus sekali. Itu biasanya nanti dia bisa koordinasi untuk berkemih dan seterusnya. Ya. Ada lagi, dokter? Ini antibiotik pada pyelonephritis ya? Enggak, ini agak out of topic, dokter. Pasiennya kebetulan ada inkontinensia, tetapi ada pyelonephritis. Rasanya inkontinensianya tidak perlu antibiotik ya, tetapi pyelonephritisnya ini, wah ini dengan insufisiensi renal ini serius sekali ya. Jadi kalau seperti ini, saran saya dilakukan kultur urin, kemudian kita tentukan antibiotik yang sesuai. Nah untuk empirisnya saya katakan tadi kan fosfomisin, amikasin, fibrasilin bisa. Maka kalau dengan insufisiensi renal pasti amikasin tidak bisa ya, karena amikasin itu aminoglikosida. Sehingga pilihannya masih jatuh ke fosfomisin kalau mau dengan pemberian singkat. Tetapi kalau mau dengan pemberian agak lama, bisa dipilihkan golongannya beta-lactam, yaitu ceftriaxone, cefuroxim, dan sebagainya. Ya, paling tidak itu 5 hari. Sambil menunggu hasil kultur urinnya apa. Dan kalau memang terpaksa satu-satunya amikasin, maka harus dilakukan dose adjustment, jadi penyesuaian dosis dengan tingkat berat penderitaan insufisiensinya seperti apa. Teman-teman kalau di rumah sakit itu teman-teman farmasi sudah punya rumusnya untuk menghitung, bisa minta bantuan dari farmasi klinik untuk menghitung dosisnya. Baik, Dr. Dimas. Mungkin dari Dr. Eti ada tambahan, Dok? Yang terakhir ini, Dr. Eti, berapa gelas sih minumnya? Minum itu ya sebanyak-banyaknya ya dok ya, 2.000 sampai 3.000 cc. Nah, masalahnya itu tadi, ibu pasca bersalin tuh seringkali haus ya. Saya tuh merasakan sendiri, kalau kita habis netek itu rasanya tuh pengen minum, kayak gelonggong gitu loh dok.
Tapi ya karena hormonal menyebabkan kandung kemih kita itu tidak gampang untuk merasa buang air kecil. Jadi akhirnya tambah melar kan ya. Tambah melar, akhirnya kontraksinya tambah tidak bagus. Jadi minum sebaiknya banyak ya, 2000 sampai 300 cc, bukan hanya untuk kepentingan menggelontor dari mencegah risiko infeksi, tapi juga kalau menyusui itu akan meningkatkan produksi ASI. Tapi jangan lupa dipesankan kepada pasien bahwa tiap 4 jam kebelet nggak kebelet, ayo pipis ya. Karena kalau nggak pipis nanti kandung kemihnya ibu itu akan merasa tidak kebelet betulan. Begitu Dokter Hari. Butuh kontraksi ya. Oke. Kontraksinya itu lemah. Memang rasa kebelet pipis itu enggak terlalu nemen Dok kalau pasca persalinan itu. Iya, iya. Saya Dan ngerasakan kebetulan sendiri. juga Dokter Eti, Dalam, menyusui Dok. itu kan waktu di TTI itu kan keluar hormon oksitosin ya. Nggih. Dan oksitosin itu kan meretensi cairan juga. Nggih, Dok. Nggih, betul, Sehingga betul. cairan tubuh itu berada pada jaringan tubuh, bukan pada vesika urinarium. Jadi Nggih, nggih. kemungkinan pipisnya juga enggak banyak. Nah, pada kasus-kasus yang ini tadi memang harus dilebihkan. Jadi saya cenderung ke kalau menyusuinya bagus ya sampai ke 3000 cc ya. Dan itu utamanya 2/3 paling tidak diminum pagi sampai sore ya. Nanti awal malam itu masih minum sedikit, tapi di pertengahan malam ya jangan minum banyak-banyak, nanti nggak bisa tidur, nanti pipis terus ya. Oke, baik. Dari kolom pertanyaan rasanya sudah terjawab semua, Dokter. Saya mungkin bisa nambahkan satu ya tadi, Mas. Ya, silakan, Dok. Sebentar. Ini yang di atasnya ini yang dipasang kateter selama 1 minggu. Ya ini, saya izin share screen ya. Saya masih share screen ya ini ya. Enggak ya sudah. Saya izin share screen sebentar ya. Dok. Saya izin share screen sebentar, 1 slide aja. Tadi karena saya kok bolak-balik ini dengar istilah bladder training ya. Jadi ini kita harus mempunyai persamaan persepsi rasanya. Kelihatan ya ini ya, slide saya. Oke, silakan, Dok. Nah, ini adalah slide tentang tata laksana retensi urin. Jadi di sini sebenarnya sebelum sisa 500 sampai 1000 itu ada sisa 200 sampai 500. Kalau sisa 200 sampai 500 itu kita cukup lepas pasang kateter tiap 6 jam. Iya. Tapi ya memang lepas pasang kateter tiap 6 jam itu rasanya mungkin risiko infeksi ya Dokter Hari ya. Kalau tidak aseptik ya. Iya. Jadi panduannya seperti itu. Ini nanti saya lengkapi yang untuk 200 sampai 500 cc. Kalau residunya 500 sampai 1000 cc, maka kateter bukan kateterisasi sebenarnya, tapi pemasangan kateter selama 1 kali 24 jam. Jadi kateternya itu kateter loss. Tidak ada istilah bladder training namanya. Bedakan juga dengan tadi yang saya bilang lepas pasang kateter tadi. Lepas pasang kateter itu bukan bladder training ya. Lepas pasang kateter itu ya kateter dipasang hanya untuk mengeluarkan urin tiap 6 jam. Kateter dipasang untuk mengeluarkan urin. Sedangkan yang namanya kateterisasi ini adalah dipasang loss kateternya selama 1 kali 24 jam. Kalau 500 sampai 1000 cc ya. Sedangkan kalau 1000 cc sampai 2000 cc maka kateternya adalah 2 kali 24 jam. Kalau lebih dari 2000 kateternya adalah 3 kali 24 jam. Hanya pemasangan kateter 3 kali 24 jam. Jadi hanya pemasangan kateter yang lebih 2 kali 24 jam itu yang perlu bladder training. Bladder training itu ini penjelasannya, buka tutup kateter, bukan lepas pasang ya, beda. Kalau lepas pasang, dipasang, urinnya keluar, dilepas. 6 jam lagi dipasang, dilepas. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan saja. Jadi pada di bawah 200 sampai 500 cc, maka lepas pasang kateter selama 24 jam. Kemudian kalau 500 sampai 1000 cc kateter loss 1 kali 24 jam dilanjutkan dengan pengukuran residu urin 6 jam kemudian
Atau boleh dilanjutkan lepas pasang kateter untuk memastikan bahwa residu urinnya dia sudah normal. Kemudian 1000 sampai 2000 cc kateter 2 kali 24 jam dilanjutkan lepas pasang kateter, tujuannya untuk mengukur residu urin dan mengeluarkan, atau cukup pasang 6 jam saja. Setelah 6 jam diukur berapa sisanya ya. Kalau sudah tidak retensi urin ya sudah selesai. Kalau lebih dari 2000 cc pasang kateter los 3 kali 24 jam, habis itu dilanjutkan dengan bladder training. Bladder training itu bukan lepas pasang. Bladder training itu masih pasang kateter. Jadi kateter los 3 kali 24 jam, lalu tambah lagi 1 kali 24 jam, ditutup selama 6 jam, tiap 6 jam dibuka kateternya supaya keluar urinnya. Kenapa kok pakai acara ditutup? Supaya kandung kemihnya tertraining untuk berkontraksi. Nah, ini Dr. Dimas. Jadi tadi yang saya lihat itu kok ada istilah bladder training. Ya, bladder training itu hanya dilakukan kalau pasang kateternya lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nggih, matur nuwun. Nggih, Dok. Baik. Terima kasih Dr. Ati. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin Dok dari Dr. Rudi Harsono. Ada pernyataan hormonal, hormon apa yang dipakai dan berapa dosisnya? Hormon. Dokter Hari, monggo Dok. Dokter Hari ada. Hormon ya. Tentang apa ya? Hormon apa ini? Saya tadi mungkin menyatakan hormon oksitosin ya. Oh. Oksitosin itu kan untuk bersifat antidiuretik ya. Laktasi depletion ya. Dia diuretik juga iya, tetapi dia menahan air juga iya. Retensi. Ya mungkin itu ya, koreksi aja gitu. Baik. Kalau sudah tidak ada tambahan atau masukan lagi, saya coba untuk resumekan bahwa retensi urin ini adalah masalah yang tidak serius, tapi bisa jadi serius kalau tidak dilakukan deteksi secara cepat dan waspada hingga 6 jam postpartum atau pada kasus post-ST hingga 6 jam setelah lepas kateter. Kemudian betapa pentingnya memahami fisiologi berkemih supaya kita bisa paham patofisiologi terkait retensi urin dan bisa menentukan kira-kira masalahnya di mana. Baik, terima kasih kepada para pembicara, Dr. Ari Paraton, Dr. Eti, dan juga kepada para peserta yang tetap setia mengikuti acara TAS setiap minggunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih Dr. Dimas, Dr. Ari Paraton, dan juga Dr. Eti Kurniawati, Mas Dian Kurniawati, jadi bahwasanya sudah memberikan kesempatan untuk diskusi kita mengenai topik urogenologi, yaitu mengenai pasca salin. Jadi terima kasih. Jadi insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab, ya. Jadi alhamdulillah nanti bila mana kurang nanti bisa kita diskusikan lagi pada saat topik uroginekologi berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi pada tanya apa saja minggu depan pada hari yang sama setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 siang. Sekali lagi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Ari Paraton, Dr. Edi.